Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Perhatikan, sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yaitu sholat yang harus dikerjakan. Jika tidak, maka akan berdosa. Contohnya adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang tidak wajib dikerjakan. Artinya, jika kita mengerjakan sholat sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib, sholat id, sholat tahajud, dan lain-lain. Pengertian dari sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Contohnya sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi apabila kalian melihat seseorang melaksanakan sholat sebelum subuh, berarti itu termasuk ke dalam sholat sunnah qobliyah. Selanjutnya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi, sholat sunnah ba'diyah dikerjakan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Contohnya, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Waktu pelaksanaan dan bilangan sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum kita melaksanakan sholat fardu dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kenapa dikatakan dengan sholat sunnah mu'akkad? Karena sholat sunnah ini sering dikerjakan, sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad tidak menjadi kebiasaan Nabi sewaktu masih hidup. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah mu'akkad yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Sedangkan yang termasuk ke dalam sunnah ghairu mu'akkad yaitu 4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, dan 2 rakaat qobliyah isya. Selanjutnya adalah niat, adab, dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Pada bagian ini, kalian perhatikan
Ada beberapa niat sholat sunnah mu'akkad dan niat sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kalian bisa mempelajarinya, bisa menghafalkannya lewat ini. Akan saya bacakan satu saja niat dari sholat sunnah qobliyah duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata qobliyatad duhri rok'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu adalah niat dari sholat sunnah qobliyah duhur. Tadi kita sudah belajar tentang niat dari sholat sunnah rawatib. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab dan keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Adab sholat sunnah rawatib yang pertama dilakukan secara munfarid, artinya dilakukan secara sendiri-sendiri. 2. Boleh dikerjakan di rumah, di musola, atau di masjid. 3. Tidak didahului dengan adzan dan iqamah. 4. Bacaan tidak dinyaringkan. Yang kelima, tempat yang kita gunakan untuk sholat bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Selanjutnya yaitu keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Yang pertama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2. Akan dibangunkan rumah di surga. Yang ketiga, diharamkan api neraka baginya. 4. Diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyempurnakan sholat fardu. 6. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Menambah kebaikan atau pahala. 8. Doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu akan memperoleh tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyempurnakan sholat fardu yang kita kerjakan. Jadi, mari kita bersama membiasakan sholat sunnah rawatib, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama seperti mengerjakan sholat fardu, baik gerakannya maupun bacaannya. Yang membedakan adalah hukum, niat melakukan sholat, dan jumlah rakaatnya dalam sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi untuk sholat sunnah rawatib telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum itu, mari kita doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari Ibu Guru mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Kita lanjut untuk materi selanjutnya pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.